Sobat Survivor, kita masih di depan rumah Pak Duta ya. Ya. Dan masih bersama dua warga yang luar biasa ini. Beda daerah tapi bisa akrab gini, gimana ceritanya, Pak? Ya, itu memang dari awal kan. Oh gitu. Seperti dia waktu itu ya saling bantu membantu untuk Gitu. membuka lahan. Oh gitu. Nah, seperti itu waktu itu saya pertama berapa hari Ya. bantu tempat Pak Aris. Nah, nanti berapa hari kemudian beliau bantu saya. Oh gitu. Bersih. Ya, kami dari Trans Jawa Tengah, khususnya dari Kabupaten Jepara. Saya titip pesan dengan Pak Ganjar. Selama ini 3 tahun di sini, kami belum pernah dikunjungi dengan Pak Ganjar. Kami mohon sebagai warga ataupun masyarakat kecil, khususnya orang kecil, mohonlah Pak Ganjar kalau bisa itu bermalam di sini, makan bersama. Kami kan dulu yang melepas dari gedung Semarang, dari dinas pertanian, dinas transmigrasi Semarang itu Pak Ganjar. Seberapa penting Tepo Seliro di lokasi transmigrasi kalau menurut Pak Aris? Ini ya, kalau khususnya di transmigrasi kita nggak mungkin hidup sendiri ya. Oke. Kita harus peduli dengan tetangga. Iya. Kalau mungkin kita peduli dengan tetangga, ya mungkin kita bisa, yang dulu buka lahan 1 hektar kan berat. Setelah kita ibaratnya tetangga baik, kita saling konfirmasi, kita saling bersilaturahmi. Oh, hari ini Pak saya, akhirnya kan jadi bersih. Tapi kalau kita tidak pernah silaturahmi, saya nggak ngerti apa keperluannya Pak Duta ini apa toh. Kami sering ya mengajarkan masalah pupuk organik dengan Pak Duta ini sering. Caranya lo begini Pak Duta bikin organik, ini lo yang buat hama. Masalahnya apa? Kalau kita pakai kimia terus, uang kita kan habis. Betul. Sedangkan tahu di sini dengan keadaan terang kayak gini, kalau kita selalu beli terus kan kacau. Nah, jadi kalau kita bikin mall sendiri, bikin hama sendiri buat hama, dulu ya kami kan nanam padi itu mulai dari paret 1 sampai paret 5. Ya maaf, sama boleh tanya dengan beliau Pak Duta, yang paling pemecah rekor padi saya. Oh gitu ya? Ya, ini Pak Duta boleh cerita. Dia pernah dampingin saya nyemprot malam ini Pak Duta. Malam. Wih. Pak Duta habis berapa cap itu Pak? Itu saya 16. 16. Pak Aris belum Pak Aris lagi. Saya itu kalau tidak salah sekali semprot itu 30 cap, 40 cap. Itu seminggu 2 kali kami. Nah, aku ganti dengan Pak Duta. Oh, malam ini tempat saya, besok tempatnya Pak Duta terus. Yeah. Akhirnya kita ya bisa namanya kita sinkron ya. Kita hidup bertetangga, kita saling memerlukan dengan satu dengan yang lain. Alhamdulillah kami bisa menciptakan namanya lapangan usaha. Alhamdulillah. Iya. Kami sering Pak Duta kan. Pak Duta nggak usah merantau kemana-mana. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, tak suruh nanam daun bawang itu, nanam daun bawang Pak Duta. Alhamdulillah, kami tidak akan meminta. Pak Duta sendiri akan yang menikmati. Akan tanya beliau, langsung sama tanya. Dia yang nikmatin hasilnya. Tidak pernah, Pak Duta, saya belikan rokok 1 batang. Tidak. Yang penting tetangga saya punya ayam, saya juga punya ayam. Tetangga saya punya motor, saya punya motor. Begitu juga sama tetangga yang lain. Kita hidup itu bermasyarakat. Kalau orang Jawa bilang ya kompak lah. Kompak ya. Kekompakan itu perlu ya. Kita nggak mungkin hidup sendiri, itu nggak mungkin. Iya. Ya. Oke, Pak Duta. Oke, ini sekarang Pak Duta lagi nih. Ya. Pak, kelebihan dari Pak Aris nih, kalau selama mengenal Pak Aris, apa yang Bapak pelajari lebih banyak dari Pak Aris? Nah, seperti dia tidak pernah namanya merahasiakan kepandaiannya. Wah, itu dia terbaik ya berarti Jadi Pak Aris. dia apa saja yang dia tahu, Heeh. dia kasih tahu saya. Mas. Ibarat kadang kasih contoh. Seperti tanam cabai. Tanam cabai dia kasih lihat gulutannya begini Pak. Cara tanamnya begini. Nah, terus ini berapa hari lagi pemangkasan. Begitu. Terus begitu juga pupuk juga. Ada pupuk organiknya ini yang selama ini saya simpan. Oke. Kita ambilkan. Kita lihat dulu Pak ya. Ya. Oh, oke. Kita ke sana. Oke. Oh, itu ada pupuk organik yang baru pertama kali saya lihat. Nah, ini sementara saya bikin, terus yang ini pun saya bikin juga. Oke, ada dalam situ ya. Itu kayak sisa-sisa makanan gitu ya. Sisa makanan. Mm-mm. Nah, ini seperti ini. Mm-mm. Ini yang diajarkan Pak Aris ya? Ya, Oke. seperti ini.
Jadi itu apa kandungannya? Boleh dibagi sedikit? Kandungannya ya seperti waktu itu lengkap. Ada bawang merah, serai, mengkudu, terus apa itu? Ada juga air ikan. Oke. Jadi apa namanya? Campuran formula itu menyebabkan apa namanya untuk jadikan sebagai pupuk organik ya. Ya. Pak Aris namakan apa itu? Apa? Pak Aris sebut pupuk seperti itu apa Ya namanya? itu pokoknya mol Pak ya. Mol ya? Ya. Oke ya. Mungkin sudah tidak asing di luar di Jawa mungkin sudah tidak asing ya, tapi kemudian dikembangkan di sini. Cuma di sini kembangkan kan kasih campur apa semua bahan organik. Sengaja memang ditaruh untuk jauh dari sinar matahari atau gimana Ya, tuh Pak? dari sinar matahari jauh dari situ. Oh, aduh bocor. Itu bocor kenapa? Apa itu? Keinjak atau gimana? Enggak ada masalah. Itu air dari situ. Oh gitu. Iya iya. Jadi gitu ya. Jadi luar biasa. Dua warga Transpunggur bisa selalu tepo seliro, berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Nice. Makanya Pak Duta kan kemarin sore tak ajak ke rumah. Sama nanam apa Pak Duta? Cabai. Langsung ilmu itu tak curahkan di situ. Praktek di lapangan. Cara bikin gluten segini, jarak tanam sekian. Sama terserah mau pakai organik, pakai kimia. Ora, Pak Aris, saya mau pakai organik. Caranya begini. Gali dulu, ambil satu secukupnya, masukkan baru tanam. Nah, setelah 1 minggu, sama akan lihat lagi, kasih lagi, sama nanti akan merasakan kalau organik tidak bisa kayak kimia, gitu kan? Nah, kalau kimia begitu dikasih klek, kena hujan 3 hari kelihatan, tapi Iya. masa hidupnya, umurnya, kalau kimia itu pendek. Pendek Tapi ya. kalau organik, kalau yang kimia 3 bulan, yang organik bisa 7 bulan, gitu loh. Sedangkan pejabat-pejabat kalau tahu organik, yang dicari organik, yang kimia dia nggak akan mau. Oh gitu ya. Ya. Itu saya pakai itu 3.800. Mulai detik ini aku ngomong dengan Pak Duta. Iya. Habis uang cuma 600.000. 600.000 ya. Ya. 600.000. Kita beli granol 3 sak. Terus jem hantu. Ya tak bilang Pak Duta, ini loh obatnya Pak Duta. Ini obatnya. Kalau sama pengen berhasil. Masa kita punya ilmu itu harus berbagi ya. Kalau kita tidak berbagi, kita akan dosa. Sama aja kita bisa jadi guru ngaji, tapi kita nggak amalkan ilmu kita, ya kita dosa. Ya betul betul betul. Kita nggak akan hidup sendiri, kita sukses harus sama-sama. Betul betul. Dulu dari Jawa Tengah itu kan 100 kakak. Ya. Minimal 100 kakak ini minimal lah. Yang dulu nggak bisa beli motor bisa kebeli motor. Yang dulu nggak punya ayam bisa kebeli ayam. Yang dulu nggak bisa beli rokok, kalau kita itu kompak kan mungkin bisa kebeli. Oh, caranya gimana? Nanam daun bawang, nanam cabai, nanam tomat, nanam terong. Aku selalu berbagi ya dengan Pak Duta. Kalau dia nggak ke rumah, aku kesini main malam itu. Ilmuku tak curahkan, nggak dengan Pak Duta, semua orang tak kasih. Pak Badi itu tanya ini Pak Badi. Iya. Pak Badi itu sama ini tak dampingin terus ya, tak dampingin caranya. Tak dampingin, nggak masanya apa? Orang transmigrasi itu kalau bisa itu maju semua lah, jangan mundur lah. Namanya transmigrasi itu enggak ada yang enggak enak, itu enggak ada. Semua enak. Jaduk 18 bulan. Pesangon dikasih. Rumah dikasih. Sedang kok cangkul itu dikasih dengan pemerintah. Sabit, kurang apa pemerintah? Tinggal bagaimana kita eksekusi ya. Nah, kadang SDM mereka maunya dapat duit puluhan juta nggak kerja, ya kalau jual warisan mertua lain kita. Itu cerita ya. Nah, kayak yang di mana sama pernah cerita yang di Jawa, yang katanya berambu-ruang itu. Ya ya ya. Tapi nggak akan nikmat. Iya iya iya. Masanya itu kan uang nggak jelas. Tapi kalau ini, nyangkul malam nanam cabai, dibelikan ayam, dibelikan apapun makanan, nikmat. Ini hasil saya berkah. Baik. Kita mendapatkan pemahaman yang mendalam bersama Pak Aris dan Pak Duta ya di lahannya. Dan ya, terima kasih banyak Pak Aris. Ya, siap. Sudah banyak berbagi dan semoga selalu sukses Amin, pertaniannya. amin, Selalu terjaga hubungan baiknya Amin. baik sama Pak Duta, Pak Aris maupun juga dengan warga-warga yang lain supaya pertanian di daerah Spunggur ini makin
berhasil. Dan tentunya harapan juga dari Jawa Tengah Pak ya, Ya. dari Jawa Tengah untuk tetap mengingat khususnya Pak Ganjar ya. Ya Pak Ganjar harus sering kalau bisa kunjungan ke sini lah. Apalagi nanti kalau sudah RI 01 nanti Pak ya. Oh warga saya kok nggak harus tengokin lah. Nah itu harus didukung Pak Ganjar yang wah ini Setidaknya dia makan berasnya petaninya dari Jawa Tengah kan, makan bareng dengan Pak Ganjar kan enak. masuk. Gini Pak, mungkin sedikit ada pesan buat Pak Ganjar mungkin yang lebih detail lagi Pak. Ya kami dari Trans Jawa Tengah khususnya dari Kabupaten Jepara, saya titip pesan dengan Pak Ganjar. Selama ini 3 tahun di sini kami belum pernah dikunjungi dengan Pak Ganjar. Kami mohon sebagai warga ataupun masyarakat kecil, khususnya orang kecil, mohonlah Pak Ganjar kalau bisa itu bermalam di sini, makan bersama. Kami kan dulu yang melepas dari gedung Semarang, dari dinas pertanian, dinas transmigrasi Semarang itu Pak Ganjar. Jadinya ya Pak Ganjar ingat warganya lah yang jelas. Kalau bisa kunjungan ke sini lah. Baik, itu ya jelas ya. Ya. Dari pesan dari warga Transpunggur ya, walaupun bisa dikatakan sekarang sudah warga Kalimantan, Ya, tapi hatinya Tapi berharap. sebenarnya masih tetap mencintai Jawa Tengah ya, masih karena menyintai Pak Ganjar lah. Pak Ganjar Ya. ya, karena Mudah-mudahan Pak Ganjar bagaimanapun ingat sama kami lah. betul. Bisa kalau enggak bisa semalam tidur di rumah Tran yang dikasih Pak Ganjar. Mantap jiwa. Baik, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa selanjutnya. Bulan depan pasti lebih banyak yang bagus lagi untuk kita liput Amin. dan menghibur sobat survivor dari seluruh dunia yang menyimak video ini.